Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang teknologi pengelolaan limbah agroindustri. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang penerapan pengelolaan limbah agroindustri. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan di industri itu seperti apa, kita akan coba bicarakan. Jadi minggu kemarin kita sampai pada satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau limbah agroindustri itu mengemisikan gas rumah kaca cukup banyak, ya, dalam pengelolaan limbahnya, nah apa yang harus kita lakukan? Barangkali kita perlu menguji, ya, berapa sih banyaknya gas rumah kaca yang ditimbulkan dari air limbah agroindustri tadi. Nah, ini percobaan, dibilang percobaan kecil ya kecil, dibilang besar ya bisa juga, ya. Jadi selama ini orang menghitung berapa emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh air limbah agroindustri melalui ada namanya semacam emission factor, ya, faktor emisi. Nah, jadi misalnya kalau 1 ton COD air limbah itu terdekomposisi, maka akan menghasilkan berapa meter kubik air limbah, meter kubik metan yang dihasilkan. Ya, jadi kalau 1 kilogram COD yang terdekomposisi akan menghasilkan 0,35 meter kubik gas metan. Ya. Nah, tentunya kalau 1 ton yang berarti 350 meter kubik gas metan. Nah, kenapa gas metan? Karena prosesnya di sini adalah di kolam anaerobik, di kolam kolam dalam, ya. Dalamnya itu biasanya lebih dari 5 meter, maka akan terbentuk gas metan. Nah, secara stoikiometri itu 1 kilogram COD air limbah yang terdekomposisi akan menghasilkan 0,35 meter kubik gas metan. Nah, tinggal berapa COD-nya yang masuk ke kolam limbah tadi dan berapa gas metan yang dihasilkan, itu estimasinya bisa kita lakukan. Tetapi sebagai peneliti tentunya kita tidak boleh percaya begitu saja, ya. Benar nggak? Kan bahan organiknya sebagian akan terendapkan, akan terjadi dekomposisi secara aerobik di permukaan kolam misalnya, ya, akan menjadi sel mikroba. Nah, ini kita lakukan penelitian seperti yang Anda bisa lihat di slide, ya. Jadi ada satu kontainer atau plastik box, ya, kotak plastik, ya. Kita beri pemberat, kita beri pelampung, ya, agar kalau ditelungkupkan di permukaan kolam itu dia sebagian tenggelam, tetapi juga tidak terbalik, ya. Nah, kemudian bagian atasnya kita kasih selang pipa plastik, ya, selang plastik cukup panjang, dan kita hubungkan dengan gasometer, pengukur gasnya. Nah, dari sini kita bisa mengukur, ya, untuk luasan tertentu, ya, luasan sekotak plastik tadi itu berapa produksi gasnya. Nah, kalau luasan kolamnya berapa kita tahu, ya, kita ukur luasan kolamnya, maka kita bisa estimasi berapa gas metan yang akan diemisikan, ya. Tentunya kita juga mengukur komposisi gas yang dihasilkan, ya. Dari percobaan ini, ya, kami melakukan di kolam limbah sawit misalnya, ya. Nah, dari percobaan ini kita bisa dapatkan bahwa ternyata, ya, hanya 53% yang menjadi gas metan kalau prosesnya di kolam terbuka seperti itu. Jadi 53% karbon, ya, itu menjadi gas metan, ya. Yang lainnya ada gas CO2, ada yang lain, ya. Dan sekitar 35% itu mengendap di kolam pertama, ya. Jadi 35% mengendap bahan organiknya, 40% jadi biogas di kolam pertama, di kolam kedua jadi biogas 13%, mengendap 12%. Nah, ini
dari percobaan pengukuran di kolam. Ya. Dari percobaan ini kita bisa memperkirakan bahwa setiap 1 ton CPO, ya, crude palm oil, ya, ini akan mengemisikan sekitar 22,8 kg gas metan, atau setara dengan biasanya satuan dari emisi gas rumah kaca itu kilogram CO2 ekivalen. Jadi kalau kita tahu bahwa 1 kg gas metan itu setara dengan 21 kg CO2 ekivalen. Itu dampak pemanasan globalnya. Sehingga kalau 22,8 kg gas metan maka setara dengan 22,8 kali 21 atau 478,8 kg CO2 ekivalen. Ini per ton CPO yang dihasilkan. Nah, ini bisa menjadi angka emission faktor emisinya. Nah, tentunya ini cukup besar, dan tentunya bagaimana kita menguranginya. Nah, bagaimana menguranginya? Tentunya kita bisa menutup kolam itu atau mengolahnya dengan cara yang tidak menghasilkan gas metan, atau dengan kata lain mengolahnya dengan cara yang bukan pengolahan secara anaerobik. Nah, ini umumnya saat ini pengolahan air limbah kelapa sawit itu dilakukan dalam kolam terbuka. Nah, untuk mencegah emisi gas rumah kaca, kolamnya ditutup. Kalau kolamnya ditutup kan gasnya nggak kemana-mana. Nah, setelah terbentuk gas, gasnya dialirkan ke suatu tempat, kemudian dibakar. Kalau dibakar, CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi menghasilkan CO2. 1 mol metan menghasilkan 1 mol CO2. Artinya apa? Dampak pemanasan globalnya turun 21 kali lipat, ya, turun, karena metan global warming potensialnya 21 kali lebih tinggi dari CO2. Nah, ini bisa kolam itu ditutup, bisa juga diolah dengan dimasukkan ke dalam tangki, ya, masukkan dalam tangki, diaduk sempurna, ada bakterinya di sana, tentunya dapat gasnya. Setelah itu baru diolah di kolam terbuka, ya, yang barangkali konsentrasi bahan organiknya sudah lebih rendah sehingga emisinya akan lebih rendah. Ya. Demikian juga kalau mau dimanfaatkan untuk pupuk cair, ya, di minggu kemarin kita sudah sampaikan bahwa setelah diolah di kolam anaerobik itu bisa diolah, bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair. Ya. Bisa juga setelah diambil biogasnya itu dialirkan ke kebun untuk menjadi pupuk cair. Atau kalau tidak demikian, kalau misalkan tidak bisa dimanfaatkan di kebun karena kondisi kebunnya misalkan lahan gambut atau tanah berpasir yang tidak memungkinkan memenuhi syarat untuk land aplikasi, ya, sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 28 dan 29 tahun 2003, ya, tentunya ini harus diolah sampai memenuhi baku mutu. Ada yang mengolahnya secara aerobik, dari setelah diambil biogasnya, ya, lewat proses anaerobik di coverage lagoon atau di reaktor tangki, maka kita aerasi, ya. Jadi istilahnya metan capture, ya, metan capture itu penangkapan metan tadi, ya, kemudian plus aerasi. Nah, ada juga teknologi lain yang memungkinkan untuk kita bisa mencegah terbentuknya metan. Ya. Kalau tadi metan yang sudah terbentuk kita capture, kita tangkap, kita manfaatkan atau kita bakar, ya. Kalau yang ini kita cegah. Jadi sumber gas metan tadi asalnya itu dari air limbah. Nah, kalau air limbahnya dimanfaatkan untuk mengomposkan dan gosong sawit secara aerobik, maka tidak ada proses anaerobik. Harapannya proses ini akan mencegah terbentuknya gas metan. Ya, istilahnya di sini bukan metan capture tapi metan avoidance. Ya. Nah, gas metan yang dihasilkan untuk apa? Kalau ditangkap terus lama-lama kan jadi
tempatnya penuh, ya. Tadi sudah dibakar. Kalau dibakar sayang sekali, ya. Ternyata sekarang teknologi itu sudah mampu untuk memanfaatkan biogas tadi sebagai bahan bakar untuk genset, ya, sebagai bahan bakar untuk genset. Tentunya ada treatment tertentu, ya. Misalnya dibuang H2S-nya, diturunkan konsentrasi H2S-nya, ya, supaya tidak korosif. Airnya, uap air yang ada di gas itu dibuang atau dalam hal ini jadi dikeringkan gasnya, ya. Kemudian listriknya nanti bisa dimanfaatkan di agroindustri itu sendiri atau dijual ke PLN, ya. Nah, air limbahnya dikembalikan lagi ke kebun, ya. Ini yang bisa kita lakukan. Ini adalah contoh bagaimana mekanisme pemanfaatan air limbah, ya, untuk listrik dan juga untuk bio-CNG. Apa itu bio-CNG? Bio-CNG adalah bio compressed natural gas. Jadi seperti gas alam yang dimampatkan, tetapi dari proses biologis. Kalau gas alam itu kan prosesnya proses energi fosil, ya. Kalau ini energi renewable, ya. Orang ada juga yang menyebutnya RNG, renewable natural gas. Renewable natural gas itu dari biogas. Jadi air limbah masuk ke dalam biogas reaktor, apakah itu coverage lagoon, apakah itu complete mix reactor, ya. Kemudian dapat biogas. Biogasnya itu konsentrasinya sekitar 55-65%. Itu sudah bisa dipakai untuk bahan bakar genset, ya. Tentunya direduksi konsentrasi H2S-nya sampai di bawah 200 ppm. Airnya dibuang atau dikeringkan baru masuk genset. Ini dapat listrik, ya. Kemudian kalau mau di-upgrade, mau dibuat bio-CNG, itu CO2-nya harus dibuang dulu, ya. CO2-nya dibuang dulu sehingga konsentrasi gas metannya sampai di atas 90 atau 95%. Habis itu baru bisa dimampatkan, ya, dikompres, ya. Nah, ini bisa untuk bahan bakar di perumahan karyawan, bisa untuk bahan bakar genset yang jauh dari pabrik, ya, misalnya. Bisa juga untuk dijual ke pihak ketiga, ya, untuk ke hotel, restoran, untuk sebagai pengganti LPG, ya, atau sebagai bahan bakar boiler di pabrik yang lain, ya. Kalau lebih kita bisa bakar, ya. Jadi kalau ternyata produksi yang lebih itu bisa di flare, ya, dibakar saja. Nah, air limbahnya bagaimana? Air limbahnya kalau memenuhi syarat, lahannya itu memenuhi syarat untuk lain aplikasi, maka kita alirkan ke kebun untuk lain aplikasi. Nah, ini gambaran apa yang sudah dilakukan di Kalimantan Timur, ya. Ada satu perusahaan di Kalimantan Timur itu sudah memanfaatkan air limbahnya untuk listrik dan bio-CNG, ya. Jadi dari biogas reaktor, kemudian gas yang dihasilkan itu masuk ke biogas handling system, ya. Di sana diturunkan H2S-nya, diturunkan uap airnya, ya, kandungan uap airnya, kemudian sebagian langsung masuk genset, masuk powerhouse, ya. Sebagian di-upgrade, ya, sebagian di-upgrade supaya konsentrasi metannya di atas 90%. Nah, ini adalah unit biogas upgrading, ya. Baru ada satu di Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur, ya. Ya. Jadi biogas upgrading, ya, diturunkan konsentrasi CO2-nya sehingga konsentrasi metannya bisa naik di atas 80%. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki-tangki atau tabung-tabung biogas, tabung-tabung yang bisa menahan tekanan tinggi, ya. Biasanya tekanannya sampai 200 bar atau 200 atmosfer, ya. Tabung, kemudian ini dibawa ke tempat lain, ya. Apakah
untuk bahan bakar genset, apakah untuk masak, apakah untuk boiler, ya ini memungkinkan ya. Ini ada bio-CNG truck distribution ya. Nah, truknya juga sudah menggunakan bahan bakar biogas. Jadi bahan bakar bio-CNG yang sudah 90 atau 95% konsentrasi metannya itu memungkinkan dipakai sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian ini tempat penyimpanannya ya, biogas storage. Nah, implementasi yang sudah dilakukan juga di salah satu industri besar di Lampung di sini ya, sudah sangat baik ya, Great Giant Food Group ya. Ini dari air limbah tapioka dan air limbah nenas dicampur ya, sehingga jumlahnya lebih banyak, COD-nya lebih banyak. Estimasinya adalah COD yang dihasilkan itu sekitar 15.000 sampai 20.000 ton COD per tahun. Nah, dari jumlah itu kalau kita hitung-hitung tadi 1 ton COD ya, itu dapat menghasilkan 350 meter kubik ya, sehingga dari situ bisa diperoleh 350 meter kubik metan ya, sehingga kalau biogasnya itu lebih banyak lagi karena metan hanya sekitar 55-65%. Nah, sehingga dapat dihasilkan di sini 7 sampai 9 juta normal meter kubik biogas. Nah, ini di pabrik nanas barangkali limbah ini kan asalnya dari jajaran air buah, dari pembersihan alat, dari unit ultrafiltrasi di pembuatan jus ya, itu limbahnya masuk semua ke sini. Dari pabrik tapioka limbahnya itu adalah limbah yang dari unit separator biasanya ya, dari separator. Sebenarnya dari cucian juga bisa, ya, tetapi karena di perusahaan ini menggunakan biogas reaktor jenis UASB ya, Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor, yang mensyaratkan suspended solid rendah, maka yang dari air cucian singkong itu tidak dimasukkan ya, karena itu suspended solidnya tinggi, COD-nya rendah. Nah, ini dari sini kita bisa kembangkan program waste to energy ya, melalui biogas plant ini ya. Dari sejumlah COD yang dihasilkan tadi ya, 15.000 sampai 20.000 ton per tahun, ternyata bisa dihasilkan tadi estimasinya antara 7 sampai 9 juta meter kubik. Yang dihasilkan ternyata 8,5 juta normal meter kubik biogas per tahun. Nah, dari limbah kita dapat biogas. Biogasnya untuk apa? Untuk energi. Karena di perusahaan itu ada power plant yang menggunakan batu bara. Lumayan ya, 6,5 juta meter kubik ya, itu dimanfaatkan di power plant. Sebenarnya yang utama lagi adalah untuk pengeringan tapioka ya, 2 juta meter kubik per tahun biogas ini dimanfaatkan untuk menggantikan HFO ya, heavy fossil oil ya, atau minyak berat atau residu ya. Mereka membutuhkan setahun itu sekitar 1,3 juta liter HFO. Nah, ini 100% bisa digantikan dengan biogas ya. Nah, yang sisanya yang 6,5 juta meter kubik ini dipakai untuk menggantikan sebagian batu bara, tentunya tidak bisa semuanya ya. Itu menggantikan sekitar 8.300 ton batu bara per tahun, jumlah yang cukup besar ya, walaupun ini hanya menggantikan sekitar 8 sampai 9% dari kebutuhan batu bara. Keuntungan yang lain ya adalah perusahaan ini bisa mengklaim bahwa emisi gas rumah kacanya bisa turun karena pemanfaatan air limbah untuk biogas untuk energi ini. Nah, kalau turun itu mereka bisa mengajukan semacam CER ya, Certified Emission Reduction ya, itu ke UNFCCC, satu lembaga PBB yang menangani masalah
perubahan iklim. Ya. Jadi dulu ada yang namanya CDM Project, Clean Development Mechanism Project, ya, di UNFCCC. Ya, jadi ini bisa mengakomodasi klaim penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, CR-nya nanti bisa dijual ke negara lain yang membutuhkan penurunan emisi gas rumah kaca. Toh planet kita kan sama, bumi-nya sama, ya. Jadi kalau Indonesia menurunkan emisi, ya, Jepang nggak bisa menurunkan emisi, target Indonesia tercapai, Jepang tidak tercapai. Nah, kelebihan target ini yang dari Indonesia bisa dijual ke Jepang misalnya. Nah, program ini juga sangat bermanfaat untuk, pertama jelas tadi mereduksi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, menghasilkan renewable energy, ya, yang bisa menggantikan bahan bakar fosil. Ya. Kemudian dengan air limbah yang diolah seperti ini, ya, removalnya bisa 90% COD-nya, ya, COD removalnya. Nah, maka pengelolaan limbah jadi lebih baik karena targetnya itu bukan hanya baku mutu, tapi targetnya harus menghasilkan biogas dalam jumlah besar, ya, sehingga dapat uang lebih banyak. Nah, tentunya ini menjadi penting, ya. Jadi setelah diolah, barangkali ini perlu dievaluasi, ya. Air limbahnya ini sudah cocok belum untuk air irigasi? Kalau ternyata cocok, bisa untuk air irigasi, yang artinya tidak ada air limbah yang dibuang ke badan air. Ini yang di pabrik tapioka juga sama, dari pabrik tapioka menghasilkan limbah diolah di anaerobic lagoon, ya, coverage lagoon, kemudian diturunkan. Jadi apa namanya, kolom yang tinggi ini adalah untuk menurunkan kandungan H2S, ya, kemudian dikeringkan. Ya. Pengeringan gas itu tentunya tidak sama dengan pengeringan bahan padat, ya. Kalau pengeringan kayu, pengeringan tapioka itu dipanaskan misalnya. Kalau pengeringan gas didinginkan, karena si air, ya, akan lebih cepat mengembun dibandingkan metan dan CO2. Ya, didinginkan sehingga airnya mengembun, airnya bisa dibuang, maka gasnya lebih kering, ya, kemudian masuk ke genset, ya, masuk ke genset, dapat listriknya bisa dijual ke PLN. Ya. Nah, ini pabrik tapioka ini menjual listriknya ke PLN, ya. Kalau kita lihat slide ini adalah flow sheet dari proses konversi dari air limbah ke listrik, ya. Listrik yang dihasilkan cukup banyak, ya. Ini sekitar 2,3 megawatt. Ya. Nah, tentunya berapa kWh per hari kita tinggal hitung. Nah, PLN berani beli berapa? Ya, misalkan satu hari dia menghasilkan 1000 megawatt, 1000 kilowatt hour misalnya kWh. Nah, satu kWh-nya berapa? Kalau satu kWh-nya 1000 rupiah, maka dapat 1 juta rupiah. Nah, sekarang satu hari dia menghasilkan berapa megawatt itu? Ya, tentunya lebih banyak. Kalau 2,3 megawatt hour, tentunya kita bisa 2,3 megawatt, ya, dikalikan 24, ya, itu tinggal hitung aja kali 1 kWh-nya berapa. Ya. Ini uang yang bisa diterima oleh pembangkit listrik tenaga biogas. Belum lagi dari CDM tadi. Ini bagaimana membuat satu sistem, ya, terintegrasi di beberapa industri. Di sini contoh kasusnya adalah ada industri tapioka dan industri nanas tadi, ya. Dari industri tapioka dapat air limbah, dari industri nanas dapat air limbah, digabung diolah jadi biogas. Biogasnya untuk pengeringan tapioka, selebihnya untuk power plant, ya. Kemudian dari kebun singkongnya dibawa ke pabrik, ya. Selain dapat tapioka dan air limbah tadi, dapat juga limbah padat. Limbah padatnya bersama limbah padat dari pabrik pengalengan nanas, ya,
itu dimanfaatkan untuk pakan di unit penggemukan sapi ya. Kemudian daun dari singkongnya ya, sebagian karena mereka sebagian kecil punya kebun singkong ya, daunnya juga untuk pakan. Sementara kulit singkong dibawa ke unit composting ya. Di sini dikomposkan bersama-sama dengan kotoran sapi ya. Kemudian dari nanas sendiri ya, buahnya dibawa ke pabrik pengalengan nanas, daunnya sebagai bibit ya, bibit untuk nanam nanas berikutnya. Bonggolnya itu kandungan enzim bromelinnya cukup tinggi sehingga dimanfaatkan untuk produksi bromelin. Nah, ampas bonggol ini tidak layak untuk pakan sapi, tapi dikomposkan. Ya, jadi di sini ada dikomposkan itu limbah padat dari bromelin, limbah padat dari tapioka ya, kulit singkongnya, kemudian kotoran sapi. Nah, di perusahaan ini juga ternyata ada banyak nanam bambu di pinggir-pinggir sungai. Nah, bambunya semacam dihancurkan ya, diparut kayak seperti diparut itu ya, sehingga dapat serat-serat bambu ya, itu dikomposkan juga ya. Komposnya untuk apa? Dikembalikan lagi ke kebun nanas ya, sehingga ini ada satu siklus tertutup. Di sini merupakan contoh ya, penerapan zero emission atau penerapan circular economy di agroindustri. Di perusahaan ini juga ada LOB, Liquid Organic Biofertilizer Plant. Nah, ini barangkali apa mungkin air limbah dari biogas reaktor ini dipakai untuk salah satu komponen LOB ya, pupuk cairnya. Nah, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi, barangkali bisa kita coba teliti ya, sehingga tidak ada lagi air limbah yang dibuang ke badan air. Nah, kalau tadi nanas, tapioka. Nah, perusahaan ini juga rupanya punya kebun pisang, punya kebun pepaya, punya kebun jambu dan sebagainya. Nah, yang pisangnya itu yang bagus dijual sebagai pisang segar. Tetapi yang tidak bagus, yang tidak memenuhi syarat kualitas, itu juga lumayan ya. Nah, yang tidak memenuhi syarat kualitas tapi masih layak dikonsumsi itu dipakai sebagai bahan baku pembuatan keripik pisang. Siapa yang melakukan pembuatan keripik pisang? Masyarakat. Jadi perusahaan ini membina masyarakat dalam bentuk corporate social responsibility untuk membuat keripik pisang. Bahan bakunya disuplai dari yang under spec banana ya. Jadi pisang yang kualitas rendah, yang tidak layak dijual sebagai pisang segar ya. Itu dibina, masyarakatnya menghasilkan keripik pisang ya, cukup banyak ya hasilnya ya. Kemudian yang tidak layak dipakai untuk bahan baku keripik pisang dicampur dengan limbah organik dari kegiatan kantin, dari kegiatan asrama, kebetulan di sana ada asrama ya, dari kantor ya, yang limbah organik, sisa makanan dan sebagainya, plus limbah-limbah dari pembuatan koktail ya, dari pepaya, jambu dan sebagainya, itu dipakai untuk budidaya maggot ya. Maggot itu semacam belatung ya, kandungan proteinnya tinggi sekali ya. Nah, ini maggotnya dipakai sebagai sumber protein untuk pakan ayam, pakan bebek, pakan ikan dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Nah, lagi-lagi ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk corporate social responsibility. Jadi bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka kita mengelola limbah ini untuk maju bersama, untuk tumbuh bersama.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini ya. Jadi agroindustri itu akan membuat sistem pertanian menjadi lebih sempurna ya, dengan memanfaatkan limbahnya, dengan mengedukasi masyarakat sekitarnya, memanfaatkan limbah dan sebagainya menjadi suatu produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi. Demikian barangkali dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.